yang ada di RW 09 lebih maju ke depannya dan banyak-banyak program untuk mensejahterakan warga RW 09. Amin. Pak, ini Pak. Sambutan telah selesai, sambutan maksudnya telah selesai. Kini kita menginjak ke tausiah Isra Miraj. Tausiah Isra Miraj yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ihsan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Faqala aidan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Faqala aidan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Bapak jajaran DKM yang saya muliakan, Bapak Ketua RW dan jajarannya yang saya muliakan, para ustadz, para kiai yang saya muliakan, bapak-bapak Nukabri dipika hormat, murang kali sareng para pemudana Nukabri banggakan. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih menempatkan diri kita di tempat terbaik di muka bumi. Dalam hadis dikatakan, sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Alhamdulillah bersyukur, karena di detik yang sama sangat bisa jadi masih banyak orang yang di luar masjid daripada yang di dalam masjid. Kemudian kita harus bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk diberikan kekuatan hadir di masjid. Tidak mudah hadir di masjid ini. Imam Ghazali rahmatullah alaih katakan, orang beriman di dalam masjid itu seperti ikan dalam air, tenang. Tapi orang munafik di dalam masjid itu seperti burung dalam sangkar. Hayo mati keluar gitu. Tak ada orang belajar betah-betah di masjid. Ya. Karena masjid ini adalah rumah Allah. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak dimulia, ketika kita berada dalam masjid, membicarakan kebesaran Allah, belajar taklim wa ta'alum, zikir ibadah, sholat, dan hikmah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan 4 keutamaan bagi kita. Yang pertama, kita akan digugurkan dosa-dosanya. Ketika kita berada dalam masjid, niat tolab ilmu pasti digugurkan dosa-dosanya.
Yang kedua, Allah akan cucuri rahmat kepada kita. Yang ketiga, Allah akan bangga-banggakan diri kita bersama orang tua di majelis para malaikat. Tuh tingali si Fulan bin Fulan nuju ayah di masjid, nuju tolak ilmu. Luka opat, Allah akan berikan sakinah. Jadi sakinah teh lain di rumah tak unggul. Tapi sakinah iya salah satunya ada di masjid. Seseorang ada yang pergi ke laut untuk mencari sakinah. Naon ari sakinah teh? Sakinah teh ketenangan jiwa. Ada yang pergi ke gunung untuk mencari sakinah, ketenangan. Padahal setelah pulang dari itu awak capek, duit BH. Benar? Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinah di masjid. Cuma terkadang kita tidak sadar. Bahkan sekarang kalau kita mengukur, Pak, di RW saya berasal dari pojok RW 15. Nah, ini desa Kampung Pintu ya, RW 9. Jumlah laki-laki balik di kampung ini ada berapa? Yang sudah masuk masjid ada berapa? Yang istiqomah sholat 5 waktu ada berapa? Pasti lebih sedikit lagi, lebih sedikit lagi. Karena hikmah utama dari Isra Mi'raj ini adalah sholat. Jadi nih judulnya memperingati Isra Mi'raj. Masya Allah. Isra itu ada dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan hambanya. Kalimatnya dibuka dengan subhana. Saur guru abdi. Jadi kalimat subhana ini untuk menafikan keraguan-keraguan. Aina bisa dibayangkan berangkat di Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Upami orang googling pakai Google Map, jaraknya 1240 km, ditempuh dalam satu malam. Satu hal yang tidak mungkin. 1240 km teh kurang lebih Sukabumi, Surabaya terus balik deh. Mual mungkin sawengi. Tapi ia adalah bentuk kuasanya Allah. Allah kuasa memberangkatkan hambanya dengan satu malam saja. Kemudian ayat mengenai Mi'rajnya, Quran surat An-Najm ayat 16. Ya. Ketika Sidratul Muntaha digambarkan, sangat indah Sidratul Muntaha itu, dan diliputi oleh keindahan. Siapa yang meliputi keindahan adalah baginda Rasulullah SAW. Maka nanti kita akan bahas bagaimana tema yang diusung oleh panitia. Semoga kita senantiasa meneladani akhlak mulia baginda Rasulullah SAW. Karena penting, hikmah daripada adanya acara ini adalah amal. Percuma kita mengadakan ini tapi tidak ada peningkatan amal. Ya. Setiap adanya agenda acara pasti ada harapan di balik itu. Ya. Ketika kita menjadikan Nabi sebagai teladan, maka 24 jam hidup kita harus seperti Nabi. Tidur kita seperti Nabi, ke kamar mandi seperti Nabi, ke masjid seperti Nabi. Bahkan terkadang kita minum pun harus seperti Nabi. Adab-adab minum kita pakai, adab makan kita pakai. Itu sehari-hari. Di dalam ilmu qiraat, riwayat Imam Hafs, bisa dibaca uswatun hasanah, bisa dibaca iswatun hasanah. Naon bedana? Upami uswatun hasanah sifatnya tinggi, doma. Upami diri orang mencontoh
sesuatu yang digambarkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, maka pasti hasilnya hidayah. Contoh, anu ageng-ageng misalkan dina dakwah, sholat. Nabi sholatnya di bumi apa di masjid? Nah, di masjid kan? Ketika seseorang sholat di masjid, maka dia mencontoh Nabi. Tapi lamun orang sholat di bumi, arek nyontoh kasaha. Teu aya. Dina kitab Sirah Nabawiyah, Nabi pernah sholat di rumah, tapi dengan catatan sakit atau dalam ancaman, dalam cuaca yang tidak baik. Aya ruksok, tapi ketika orang sehat, maka paksakan ke masjid, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu ya, bicara mengenai sholat. Naon ari sholat teh? Sholat itu adalah hubungan koneksi seorang hamba kepada Khalik. Kemudian konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah dengan cara baginda Rasulullah SAW. Konsentrasi. Terkadang orang sholatnya malahu, terkadang ongkos sholat tapi maksiat. Ya, jadi orang lain Allahu Akbar lain terkadang. Allahu Akbar kan itu bukan dia KTT. Bener. Terkadang lamun leungit kunci, Pak. Bingung dengan kunci motor di mana, sholat we kege ka panggi. Dan naon hate urang teu tawajuh ka Allah. Maka kita penting memperbaiki sholat, kualitas sholat. Ya, kualitas sholat. Pertama nih, bagi anak-anak belajar sholat di masjid pasti rajin ini anak-anak. Karena itu loba hahalan baru datang. Beda jeung kolot, loba anu dibaca. Ya. Kaditu ka dia. Nah, diusahakan sholat di masjid. Rumus sederhananya WTC. W itu waktu. Sholat itu di awal waktu. Tempatnya di masjid, caranya berjamaah. Ketika seorang hamba sholat di masjid di awal waktu, caranya berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan 5 keutamaan. Dalam satu hadis 5 keutamaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkahkan rezekinya. Jadi perkara rezeki ieu lain ageng atau alit, tapi berkah atau henteu. Karena seueur jalmi kaya hatena mah teu tenang, Bang. Tapi aya oge jalma anu kira hatena tenang we gitu. Seakan-akan tidak terkesan oleh suasana dan keadaan. Kemudian Bapak Ibu lihat, rezeki ieu lain perkara duit unggul. Sehat rezeki, bisa ngiceup rezeki, bisa napas rezeki. Karena jalmi mau teh berarti sehat rezekinya. Terkadang orang berpikir rezeki teh kan duit we gitu. Sehingga menjadikan 24 jam orang kumaha carana jadi duit gitu. Istighfar. Sholat ditinggalkan atau sholat diengkeke loba demi rezeki. Padahal rezeki ieu tos dijamin. Rezeki akan mengejar seorang manusia seperti maut mengejarnya. Ketika kita berlari untuk rezeki, rezeki lebih cepat mengejar kita. Rezeki mah pasti diberi Allah. Tos aya catatanna sejak 50.000 tahun yang lalu di Lauh Mahfuz. Si A baraleter gadhar sanguna, cairna, barakilo, to'ama, daging ayam, daging sapi, ayat catatan. Ketika itu sudah habis, maka Allah akan matikan dia. Yang kedua, ketika kita menjaga sholat, maka
akan mendapatkan nikmat kubur. Nuka hiji di dunia tang rezeki, nuka dua di kubur. Urang ningali kubur mah ningali jalmi gitunya diasupkeun kana liang kubur, disangharepkeun ka arah kiblat. Setelah orang terakhir yang mengantarkan jenazah tersebut 7 langkah terakhirnya, maka datang malaikat. Malaikat saha? Munkar dan Nakir akan bertanya kepada si ahli mayit. Kemudian si mayit ieu didudukan. Ieu teh pasti Pak kejadian Pak. Memang masa depan ini misteri, tapi lamun aya keteranganna urang percaya. Naon nu ditaros man robuka, man nabiuka, man kiblatuka, igwanuka, dinuka. Ieu pertanyaan bisa dijawab ku amal urang. Lamun urang kosok beramal sesuai dengan contoh Nabi, maka pasti sukses. Lamun urang beramal tidak sesuai dengan contoh Nabi, pasti salah. Terkadang orang ngukur kesuksesan teh dina lobana duit, padahal salah. Lamun orang ngukur sukses teh loba duit, berarti nu paling sukses saha? Qarun. Dina Quran surat Al-Qasas, kunci gudang Qarun teu kuat diangkat ku 40 jalmi. Kunci gudang hungkul komode bisi gudang. Tapi sukses teu Qarun. Itu dilaknat ke Allah, bahkan dibenamkan ke dalam tanah sampai dengan hari kiamat. Kenapa Qarun tidak sukses? Karena tidak amal agama, tidak ikut Nabi Musa, berarti tidak taat kepada Allah. Kan itu nama. Lamun orang berpikir sukses ia tinggi jabatan, maka nu paling bahagia Fir'aun. 350 tahun jadi raja, dalam hiji riwayat tak pernah kering. Bahkan si Fir'aun ia mengaku sebagai Tuhannya. Ayat-ayatna ana rabbukumul a'la cek si Fir'aun. Tapi Fir'aun ia dihinakeun ku Allah, ditenggelamkan oke. Di mana? Di Laut Merah. Ditenggelamkan karena tidak ikut Nabi Musa, teu taat ka Allah. Lamun urang henteu ikut cara Nabi, henteu taat ka Allah, pasti ditenggelamkan oke. Karena ketika urang teu bisa menjawab pertanyaan malaikat, man robuka, maka digendir eta mayit sampai 70 hasta. Man robuka teu bisa keneh jeger deui. Terbenam deui, naik deui. Terus gitu sampai hari kiamat. Bahkan di satu waktu Allah akan mengirimkan satu ular. Jadi dikubur urang dibere orai. Nama orainya Sujaul Akro. Panjang eta orai antara langit dan bumi. Matanya terbuat dari api. Kuku dan giginya 1 hari perjalanan. Ini luar biasa Pak. Ini perjalanan yang akan kita lewati. Karena kita baru hidup di 3 alam. Nuka hiji alam ruh, nuka 2 alam rahim, nuka 3 alam dunia. Can beres dunia nagina. Kan itu nama alam kubur, mahsyar, mizan, hisab, telaga al-kausar, sirot, surga, neraka. Wah masih seueur kene. Modalna ayeuna, lamun ayeuna gagal, di ditu leuwih gagal. Namun di dia sukses, di itu lebih sukses. Di dunia tempat melawan hawa nafsu, di akhirat tempat melampiaskan hawa nafsu. Di akhirat mah hoyong naon ge aya. Ya. Dari kelepek-kelepek lalaki mah ku awewe nya. Ya. Di ditu mah bidadari, wah. Lain hiji minimal 72. Engke we di ditu komo udah orang masih menggebu-gebu. Ya, kayak tahan nafsu tahan. Kamu tuh bisa puasa. Nah, ayeuna nu katilu, lamun urang ngajaga salat urang,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buku catatan amal dari sebelah kanan. Pan buku catatan amal teh aya sebelah kiri, aya sebelah kanan, sebelah kiri, aya dibabetkeun ti tukang. Sebelah kanan tanda salamet. Al-Qur'an surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 25. Lamun urang narima buku catatan amal dari sebelah kanan, maka ieu bahagiana luar biasa. Dina ayat eta sampai ngagorowan kaum-kaumna we tingali ieu buku catatan abdi begitu menggembirakan. Akan tetapi sebaliknya, jika seseorang ini menerima buku catatan amal bahkan aya nu dibaledogeun, maka dia ini dalam satu riwayat mukana tikalee. Jadi orang lamun ningali rapot pernah sekolah sadayana rapotnya beureum we kabeh saking maluna eta ningali rapot leeh pa eta mukana meleleh. Ini kejadian nu akan datang. Terus nu kaopat ketika orang menjaga sholat maka melintasi sirot secepat kilat. Sirotnya kumaha gambaranna? Seperti rambut di belah 7 ya, dan lain-lain. Sirot dina hadis nu diriwayatkeun ku Ibnu Mas'ud, sirot itu panjangnya 3000 tahun perjalanan. Urang lamun 3000 tahun leumpang nepi ka mana, Pak? Cigana ngulilingan bumi deui. 3000 tahun perjalanan. Tajamnya seperti pedang, tipisnya seperti rambut dibelah 7. Kemudian gelapnya seperti malam. Ada kail-kail yang siap menjatuhkan orang yang berjalan di atas sirot. Kemudian 1000 tahun nanjak, 1000 tahun datar, 1000 tahun turun. Startna di ujung sirot, finishna di surga. Lamun orang sukses melintasi eta sirot, ieu merupakan kebahagiaan. Lamun orang labu dina sirot, pasti jeung pasti ka mana? Ka neraka. Tadi abdi ngaoskeun satu ayat mengenai perniagaan yang Allah tawarkan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dia sadayana orang dipanggil ke Allah karena orang punya iman. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Saur Allah, maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang akan membebaskanmu dari azab yang pedih? Namun azab yang pedih? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kumaha gambaran neraka teh? Abdi ninggal dina kitab tafsir Ibnu Katsir. Neraka ieu dirantai ku 70 rantai, 70.000 rantai. Setiap satu rantai dipegang ku 70.000 malaikat. Neraka ageuna dicancang ku 70.000 rantai. Setiap satu rantai ku 70.000 malaikat. Kumaha gambaran ageuna malaikat? Ti pundak kanan ka pundak kiri 300 tahun perjalanan burung cepat sama malaikat. Kumaha gambaran urang lamun asup neraka? Naudzubillah, ieu mah gambaran di neraka. Kadaharan di neraka teh pohon jagung atau buah jagung berduri. Ketika eta si pohon murah buahna, maka ahli neraka berebut untuk makan buah eta. Padahal ketika dimakan, yang terjadi selanjutnya adalah tenggorokannya bolong-bolong, kemudian perutnya bolong-bolong. Lamun haus aya dua pilihan,
Nu kahiji cairna tawar, nu kadua cairna berasa. Namun cair tawar air panas. Ketika si ahli neraka minum eta cair, maka ngagolak langsung perut. Kemudian cair anu berasa yaitu air nanah. Teu kabayang urang upami minum air nanah sapertos kumaha. Tapi pasti kejadian eta teh karena digambarkeun di Al-Qur'an. Urang kudu yakin ieu firman Allah teh satu hal nu pasti bener. Karena Al-Qur'an ieu lain makhluk tapi kalamullah. Nu kalima lamun urang ngajaga salat masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab ieu baraha jumlahna. Dina satu hadis Rasulullah SAW memberitakan, semalam aku berdoa, Allah mengabarkan kepadaku bahwa umatku akan masuk surga tanpa hisab sebanyak 70.000. Mendengar hal itu aku khawatir banyak dari kalangan umatku yang masuk neraka. Kemudian aku berdoa, bersujud, dan Allah menyapaku, wahai Muhammad, hoyong naon? Ya Allah, tambahan deui ahli surga anu masuk surga tanpa hisab teh. Maka saur Allah berfirman, setiap satu orang membawa 70.000 orang. Jadi 70.000 satu orangnya membawa 70.000 deui. Ieu luar biasa. Maka penting bagi kita menyandingkan kalimat iman dengan cara iman. Namun kalimat iman la ilaha illallah. Cara iman Muhammadur Rasulullah. Urang teu bisa beriman tapi teu ikut cara Nabi, atau sebaliknya ikut cara Nabi tapi teu beriman. Penting menyandingkan dua ieu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun la ilaha illallah maksudna orang keluarkan keyakinan kepada makhluk dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah. Kepada HTT sebesar tinju laki-laki, tapi ieu isina naon wae aya kebesaran imah, aya kebesaran duit, aya kebesaran istri, aya kebesaran anak, aya kebesaran pamajikan dan lain-lain. Allah teh maha pencemburu. Ayeuna lamun dibayangkeun kieu, jika seseorang pergi ke Kalimantan untuk bekerja selama 2 tahun, kemudian dia akan pulang, akan tetapi ingin memberi surprise kepada istrinya. Dia tidak memberitahukan istrinya bahwa dia akan pulang. Kemudian setelah sampai bandara menuju rumah, dia beli oleh-oleh dan lain-lain. Maka ketika dia mau masuk ke rumahnya dengan mengendap-endap karena ingin memberi kejutan, ternyata di dalam rumahnya ditemukan istrinya sedang berada dan bersama laki-laki lain. Aduh, Cemburu tuh. Komodi Allah Subhanahu wa taala. Nu mere rezeki ka urang. Komodi Allah. Lamun aya keyakinan di jero hati urang selain kebesaran Allah, Allah Maha Pencemburu. Maka keluarkeun keyakinan eta teh. Keyakinan terhadap makhluk keluarkeun. Dan masukkan kebesaran Allah ke dalam hati. Lalu Muhammad Rasulullah, maksud daripada Muhammad Rasulullah ini kita belajar mengamalkan sunnah, ya. Dan terakhir sholat. Maksud daripada sholat membawa sifat-sifat ketaatan dari dalam sholat ke kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat ada apa? Takbir. Namun kalimat takbir Allahu Akbar. Namun artinya Allah Maha Besar.
Maka hari-hari bicarakan kebesaran Allah. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Raji. Ulah sampai diri urang teh leuwih loba bicara kebesaran dunia. Kebesaran Mobile Legends contoh. Kebesaran minyak goreng dan terese. Kebesaran Persib Bandung da ayeuna lawan Arema. Ulah sampai eta teh. Urang kudu loba bicarakan kebesaran Allah. Dan belajar memulai sesuatu dengan menghadirkan Allah. Contoh pada minum bismillah. Setelah minum alhamdulillah. Karena yang bisa menggerakkan tangan ini lamun teu aya pitulung ti Allah moal biasa. Kemudian Bapak mulia, di dalam sholat ada baca Al-Quran. Maka penting bagi kita untuk bisa belajar baca Al-Quran. Nu acan tiasa gitunya, nu acan tiasa diajar. Tong isin. Di dalam sholat ayat salam, maka hari-hari tebarkan salam. Ketemu dengan saudara muslim, ucapkan salam. Assalamualaikum. Salam itu kan doa, beres ya? Keselamatan untukmu. Maka penting Bapak Ibu mulia membawa sifat taat dari dalam sholat ke kehidupan sehari-hari. Karena bicara mengenai akhlak, upami akhlak orang tidak mencerminkan sholat orang, maka ada sesuatu yang salah. Orang yang sholatnya baik pasti akhlaknya juga baik. Orang yang sholatnya tidak baik, akhlaknya pun tidak baik. Karena firman Allah Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun ari keji, keji ieu sesuatu yang berhubungan dengan mulut dan kemaluan. Mulut orang keji gitunya, berkata kotor, berkata kasar, yang nyerikeun hate batur, ngagibah, ngafitnah, eta perbuatan mulut. Meskipun lidah tidak bertulang, tapi ketika orang yang nyarikeun hate batur, ieu lebih besar sakitna daripada fisik. Kemudian keji, nu kadua lebih kepada kemaluan. Laki-laki tahan hawa nafsuna, homo pemuda. Salahnya tahan hawa nafsu. Insyaallah. Memang berat. Jadi ada 3 anu membuat orang sering melakukan keburukan. Yang pertama adalah godaan setan. Setan ini lemah tapi licik. Nu kadua hawa nafsu. Hawa nafsu ini kuat tapi bodoh. Nu katilu kebiasaan buruk. Maka penting tak menyandingkan dengan Muhammad Rasulullah agar kita 24 jam hidup cara Nabi sehingga terhindar dari hal-hal buruk. Dalam loba nama kagoda teh di 2 tempat bagi pemuda mah. Nu kahiji di kamar mandi, nu kadua saacan sare. Sok kagoda. Ya, geus seueur mah paham. Bahaya. Ketika orang misalkan ke kamar mandi, langkahkan kaki kiri, naon doana Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Naon artina? Ya Allah, aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Pantesan orang teh setengah jam di kamar mandi, da aya setan awewe gitu. Kagoda wae, ieu bahaya. Kemudian adab-adab di kamar mandi dipakai. Seorang laki-laki kencingnya harus jongkok.
Ketika kita kencing berdiri, pasti pengeluarannya tidak maksimal untuk KB. Kan dina fikih Imam Syafi'i mah najis tetiasatnya, wuduna tidak sah. Lamun orang bawa najis kemana-mana. Lamun orang kencing berdiri aya pamulangan tuh, aya naon ngabiri gini gitu kan. Kenapa? Soalnya perhatikan galon. Lamun galon dikucurkeun pasti ada gelembung atau udara. Benar? Tah urang teh kos gitu lamun kencing urang berdiri. Ketika ruku pasti keluar. Dan ini najis. Tidak ada sholat tanpa wudu. Berarti urang teh kudu wudu. Jadi urang perbaiki dan dasar sholat urang pertama dari istinja. Kencing jongkok, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Kemudian setelah itu kita berdeher sebanyak 3 kali. Ya ada badan kamar mandi ya penting ya, karena jarang guru-guru orang menyampaikan jarang. Terus setelah kencingnya selesai dibajur heula sampai bersih. Kemudian bersihkan dengan 3 jari ini, dipaut antara anus sampai buah jakar, dipaut. Kemudian dipaut oke luhurna gitu. Pahamnya ya ada badan kamar mandi? Karena apa? Ini dasar istinja. Terkadang kita tidak memperhatikan. Kemudian kedua setelah istinja karena babulu, urang naros ka ulama, Pak Ustad kumaha cara wudu yang baik dan benar? Kumaha syarat sahna? Naon rukun-rukunna? Naon kumaha pembatalana? Naon sunah wuduna? Naros belajar taklim. Ulah kana HP we 24 jam. Sampai sare main HP, budak sare ngecek HP. Ke kamar mandi bawa HP. Ya. Di kamar mandi teh kadang teu ada. Leungeun kanan HP, kiri udut. Rata-rata gitu. Terus perbaiki kualitas sholat orang dari gerakan sholat. Dina hadis sempurnakan wudu dan ruku dan sujud. Bagaimana gerakan ruku? Naros ka ulama. Bagaimana gerakan sujud? Perbaiki kualitas bacaan sholat. Ya. Al-Fatihah. Pernah can urang talaki ka ulama. Ustaz pangdangukeun abdi bade ngaoskeun Al-Fatihah. Upami aya kalepatan panglereskeun di mana lepatna ge. Pernah can? Maka penting talaki ka ulama. Urang aoskeun misalkan ti bismillah sampai waladhdallin. Ketika sudah benar insya Allah sudah ada jaminan. Nanti di akhirat Pak, mane belajar ka saha eta Al-Fatihah? Belajar ke ulama ieu, ke ulama ieu ti saha sampai nanti ke baginda Rasulullah SAW. Sampai bahkan nanti malaikat Jibril bahkan sampai. Penting bersanad. Sok bacaan tasahud akhir. Urang lamun di sakola agama at-tahiyatul pasti panjang tanah. Padahal dina bacaanna pendek. Nah eta belajar di kualitas bacaan sholat. Salahnya. Jadi pentingna aya peringatan Isra Mi'raj teh kanggo memperbaiki amal, bukan hanya sekedar peringatan biasa. Peningkatan amal. Terus terakhir, orang belajar memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Misalkan pemuda saling ajak, hayu ke masjid, hayu ke masjid. Bapak-bapak oke gitu. Upami di dia aya 5 ahli masjid, terus teu aya kekuatan saling ajak. Misalkan dalam waktu 2 tahun satu persatu diambil, maka dalam waktu 10 tahun tidak lagi ada ahli masjid. Akan tetapi ketika 5 orang ini punya pikir untuk saling ajak, geus we lah ada orang saling ajakan sholat subuh teh kan 5-an we gitunya, saling ajakan. Beda berat mah subuh jeung isya.
Namun orang sholat subuh jeung isya na alus, maka terhindar dari sifat-sifat munafik. Ketika subuh dan isya na ya gitu. Saling ajak untuk memakmurkan masjid. Jika 5 orang ini berpikir geus we laki sabulan hiji gitu, maka di bulan pertama akan ada 10 ahli masjid. Di bulan kedua 10 tambah 10 20. Saling aja karena kehalusan, terutama pemuda, bapak-bapak, memakmurkan masjid. Karena hanya orang beriman yang memakmurkan masjid. Ari orang kafir mah hoyong lagi mengeluarkan manusia orang Islam keluar masjid. Contoh kamarinya sholat di rumah saja, taraweh di rumah saja, karpet diangkat. Tadi hoyong ngajaukeun orang Islam di masjid. Saling ajak dalam kebaikan, tong isin-isin. Tinggalkan penyakit malas, malu dan takut. Kita belajar memakmurkan masjid agar masjid kita seperti masjidnya Nabi. Masjid naon? Masjid Nabawi yang hidup 4 amal, dakwah, saling ajak, taklim, saling mengajarkan, zikir ibadah, amalan, luka obat hikmat. Misalkan makanan minuman ieu hikmat maksudnya. Ketika 4 amal ia hidup, maka masjid kita akan hidup seperti Masjid Nabawi. Insyaallah ya. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya kita belajar bagaimana beriman dengan sempurna lurus hanya kepada Allah, ikut cara Nabi 24 jam, dan bukti dari ini semua adalah ada dalam aplikasi sholat, karena sholat ini merupakan amal pertama yang akan dihisab. Jika sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amalnya buruk. Abdi nyarios ieu kanggo diri abdi sendiri, sanes kanggo memperbaiki orang lain. Abdi istighfar kepada Allah, segala bentuk apapun anu eta kebenaran eta mah ukur ti Allah, upami kalepatan jelas-jelas mutlak di diri abdi. Salah ya. Mudah-mudahan Allah berikan pengampunan kepada kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran DKM, Ketua RW dan jajarannya, para pemuda Karakun Ketaruna harapan kami RW 09. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.